Kita akan menyerahkan semua pergumulan pelayanan di gereja kita, di bangsa kita, di negara kita, di suku-suku yang terus kita kumuli, agar Tuhan yang menolong, menyertai pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita akan angkat satu pujian. Dengan satu pujian kita boleh menyiapkan diri di hadapan Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kasih-Mu, dari kasih-Mu. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami kembali bisa punya kesempatan yang baik untuk belajar dan mendengar, merenung tentang firman-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru, minggu yang baru, dan kami mau bahwa sebelum kami menjalani, kami akan dituntun dengan firman Tuhan. Dan kiranya Engkau melayakkan kami dengan Roh Kudus-Mu, memampukan kami supaya kami dengan firman Tuhan yang kami baca akan membuat kami memiliki hati yang taat, hati yang baru, roh yang baru, sehingga dalam perjalanan hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, terus menjadi saksi-Mu, terus menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami mohon supaya hanya Roh Kudus yang memampukan setiap kami, terlebih hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, agar pagi ini bisa menjadi saksi-Mu. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Engkau inginkan Kau sampaikan melalui firman Tuhan pagi ini. Kami serahkan untuk setiap kami yang bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang mengerti setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan yang sedang dijalani. Kiranya dengan firman Tuhan, firman-Mu akan mengajar, mendidik, mengarahkan, memimpin, memperbaharui, dan bahkan membawa kami kepada kebenaran. Karena Roh Kudus-Mu adalah roh kebenaran yang akan menyatakan kebenaran kepada kami. Kalau ada dosa, biarlah Engkau sendiri yang mengingatkan dan mengajar kami untuk terus bertobat di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan sampaikan pada pagi hari ini, share sesuai dengan tema yang sudah saya terima. Ya. Kita akan bicara tentang kristologi, ya, tentang kristologi. Sudah terlihat ya slide saya? Kita akan ambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacanya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Demikian firman Tuhan.
yang sudah kita baca, berbahagia kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kristologi, maka Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 19 akan menjadi satu bagian yang tidak boleh kita lewatkan. Saya akan mulai dengan renungan pagi ini dengan satu gambar yang dilukiskan oleh seorang pelukis yang sangat terkenal, Leonardo da Vinci. Dan lukisan ini sangat menghiasi tempat-tempat yang penting dan juga di dalam keluarga-keluarga. Dan mungkin itu juga menjadi gambar yang sering kita lihat. Tetapi dalam sejarahnya Bapak Ibu, bahwa sebelum gambar ini dirilis atau diterima atau disebarluaskan, maka sang pelukis sempat bergumul dengan lukisan ini. Setelah dia berjuang sungguh-sungguh untuk melukiskan suasana yang ada di perjamuan Paskah terakhir itu, maka kemudian Leonardo da Vinci menemui seorang teman yang sangat dihormati, yang sangat dipercaya, supaya memberikan kritik, supaya memberikan masukan, supaya gambar ini akan menjadi gambar yang terbaik. Dan temannya itu kemudian dia melihat, ketika dia lihat gambar lukisan Leonardo ini, maka dia lihat bahwa tangan Tuhan Yesus pada waktu itu memegang cawan. Ya, cawan. Kemudian teman yang sangat dihormati ini mengatakan bahwa, wah, cawan yang kau gambar ini bagus sekali ya di tangan Tuhan Yesus, katanya begitu. Nah, karena temannya terus berbicara tentang cawan yang ada dipegang di tangan kanannya Tuhan Yesus, maka kemudian Leonardo agak sedih gitu. Sang pelukis ini menjadi agak kesedih, dan kemudian dia tarik kembali dan dia perbaiki lukisan ini, dan kemudian gambar cawan itu dihilangkan oleh Leonardo da Vinci. Dibuatlah tangan Tuhan Yesus itu seperti yang terlihat di dalam gambar ini, yaitu tangan kirinya terbuka, tangan kanannya seperti menyambut, seperti itu. Nah, temannya kemudian diminta lagi saran. Dan kemudian temannya bilang, apa yang salah? Ya, apa yang salah? Kenapa cawannya tidak ada? Maka Leonardo da Vinci mengatakan sebuah kalimat demikian. Yang boleh mengalihkan perhatian dari sosok Kristus itu tidak boleh ada. Ya. Jadi Leonardo da Vinci sebenarnya ingin supaya temannya hanya melihat sosok Yesus di lukisan ini. Kalau Bapak, Ibu, dan saya ketika melihat lukisan ini, sosok siapa yang dilihat? Kita akan melihat sosok Yudas ada di mana, sosok Petrus ada di mana, kan begitu yang akan kita lihat, Bapak Ibu. Bukan sosok Yesus yang mengundang murid-muridnya untuk menikmati perjamuan malam itu. Dan ini yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Dalam iman percaya kita, dalam iman kekristenan kita, sebenarnya sosok siapa yang kita perhatikan? Sosok siapa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita? Di dalam gereja, dalam penginjilan, dan juga di dalam hidup kita sehari-hari. Sosok siapa? Betulkah sosok Yesus itu menjadi sesuatu yang penting, yang terutama, prioritas di dalam setiap kegerakan gereja? Menjadi satu figur, satu pribadi yang penting. Karena menurut saya, kalau kekristenan tanpa kristologi kan nggak mungkin Kristen, kan begitu. Saya juga nggak ngerti kalau kemudian ada yang mengakui bahwa
Kristus itu diciptakan, kalau Kristus itu lebih rendah dan sebagainya, kemudian mereka mengatakan bahwa saya adalah Kristen, itu kan sesuatu yang aneh. Gitu. Tetapi secara tidak sadar juga bahwa seringkali gereja kita sebagai hamba Tuhan atau siapapun kita, sosok Kristus seringkali tidak menjadi prioritas atau kurang menjadi prioritas atau bahkan mungkin mulai menggeser atau tergeser karena pergumulan, karena hal-hal yang lain dan sebagainya. Dan menurut saya bahwa dari sejak kelahiran Yesus, ya kelahiran Yesus sampai hari ini sosok Yesus, sosok Kristus itu akan selalu dicoba untuk digeserkan supaya tergeser. Ya, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu perhatikan, saya ada teriakan-teriakan dari Dr. Rita Wahyu tentang sosok-sosok, diingatkan supaya jangan ada penyembahan-penyembahan yang yang menggeser Yesus begitu. Karena kehebatan hamba Tuhan bisa tampil menggeser Yesus, Bapak Ibu. Ya. Jadi atau hal-hal yang lain. Nah, itulah sebabnya maka di dalam Kolose pasal 1:18 Paulus kepada jemaat Kolose mengatakan bahwa ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Siapa ia? Ialah ini adalah Yesus Kristus, kepala tubuh, kepala jemaat. Jadi tidak boleh ada yang menggeser ini. Ialah yang sulung. Ini bukan hanya yang berbicara yang pertama, tetapi yang ilahi itu. Dari antara orang mati, karena dia bisa bangkit dari antara orang mati. Nah, perhatikan Kak, frase ini. Sehingga ia lebih utama. Ini perhatikan Bapak Ibu. Ya. Lebih utama ini. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Ada yang mencoba untuk menggeser Yesus dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Kalau Bapak Ibu baca di sana, yang mengajarkan, contohnya ada doketisme yang mengajarkan bahwa tubuh Kristus itu hanya tampak material, tapi pada kenyataannya hanya spiritual, begitu. Ya. Nggak terlalu yakin ajaran ini mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hadir dalam sejarah. Ya. Kadangkala ini juga menjadi pergumulan ya dalam pelayanan-pelayanan. Ya, ada orang yang mulai tergeser, nggak terlalu yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Padahal di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa dia berdiam, berkemah di dalam hati kita, gitu. Kita ini bait Allah, begitu. Kolose 2, 16, 17 ada legalisme. Ya. Dan ini seringkali orang Kristen terlibat dalam legalisme. Doa-doa kita, ritual ibadah kita itu bukan sebuah Taurat baru. Ya, bukan Taurat baru. Kita melakukan doa, kita melakukan pelayanan, kita melakukan puasa, kita melakukan apapun dalam ritual Kristen. Itu bukan legalisme, bukan oleh karena supaya, tapi karena kita sudah diselamatkan. Ya kan? Sehingga seringkali ada mengatakan, ya kamu tidak diberkati karena kamu berdosa. Gitu. Ada orang yang berdosa, dosanya lebih banyak, mereka hidupnya lebih kaya kok, ada. Gitu. Itu bukan ukurannya begitu. Legalisme. Doa puasa kemudian harus menjadi legalisme. Kamu harus doa Esther lah, doa puasa Daniel dan sebagainya. Seolah itu menjadi sebuah legalisme baru. Ya. Kemudian kalau tidak begitu, maka kemudian kita sanksi bahwa Allah hadir di dalam hidup kita. Makanya hanya Paulus mengatakan kalau mulutmu mengaku, hatimu menerima, engkau diselamatkan. Ada legalisme yang lain yang ada di dalam gereja yang seringkali ditekankan. Ya. Dan ini mencoba menggeser. Kristus tergeser, tidak lagi menjadi utama.
Seolah pengorbanan Yesus tidak cukup. Ya. Kematian, penderitaan, kematian Yesus cukup. Kita tidak perlu tambah-tambah supaya selamat. Tidak perlu tambah. Kita hanya percaya, mengimani. Kemudian ada mistisisme. Ada mistik-mistik di dalam Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Ya. Apa mistik-mistiknya? Ya. Ada banyak mistis, Bapak Ibu. Kadangkala saya juga bergumul ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak didoakan oleh Pak Pendeta ini, wah nggak apa namanya, nggak itu, nggak manjur. Pendeta datang, ayo Pak Pendeta doakan dong, ini usaha saya bisa maju. Seolah kemudian pendeta berdoa itu menjadi sama dengan dukun tuh lama-lama. Saya kadang-kadang merenung juga ini. Ya, kan doa itu kan sebuah relasi, doa itu sebuah hubungan, komunikasi. Ada mistis-mistis yang lain, ya. Perjamuan kudus contohnya. Saya nggak apa namanya nggak anti dengan mujizat ya. Tetapi kadang-kala ada orang yang mau mengikuti perjamuan, menerima roti perjamuan itu, kemudian kan di roti perjamuan itu ada ayat-ayat Alkitab. Seringkali difoto gitu loh. Maksudnya apa itu? Percaya oke lah itu firman Tuhan, tetapi kenapa waktu membaca Alkitab nggak mau difoto dan di apa namanya ditampilkan, di share di grup atau mungkin tempat yang lain gitu. Tapi kenapa waktu perjamuan kudus selalu terima itu, kemudian seolah-olah ayat itu menjadi firman Tuhan begitu. Nah, yang dikhotbahkan oleh pendeta jadi firman Tuhan enggak? Ini banyak mistis Bapak Ibu yang seringkali bisa menggeser ya. Dan ini yang kemudian bisa terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Paulus mengatakan supaya Yesus itu ditempatkan di paling yang utama, protos, proteu, berarti menjadi yang pertama, menjadi yang terkemuka, menjadi tempat yang utama, berkuasa, paling penting, paling prioritas, tidak ada yang lain. Ini menjadi pergumulan-pergumulan sehingga kalau kita dalam pelayanan, kehidupan penginjilan, memang dalam penginjilan pertama-tama orang percaya Yesus untuk selamat. Tapi ada orang kadangkala juga setelah selamat mereka konsepnya Yesus itu hanya menyediakan apa yang diperlu. Keselamatannya hilang dan bahkan panggilan untuk menderita, panggilan untuk susah, panggilan untuk memikul salib kadangkala juga tidak mau, sehingga Kristus menjadi tidak lagi utama. Dia utama karena dia seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kolose 2:3 ayat 9 mengatakan di dalam dialah berdiam. Di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Jelas sekali. Kita nggak bisa lihat Allah Bapa karena Allah Bapa itu roh. Ya, Allah yang roh yang tidak mungkin dilihat oleh manusia. Allah hadir, menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Sang firman itu menjadi manusia. Supaya manusia melihat Allah. Ya. Sehingga kata pleroma di sana artinya bahwa tidak setengah Allah. Tidak seperempat Allah. Tidak ada kekurangan. Hakikatnya sama dengan Allah Bapa. Kan kita sudah masuk dalam minggu-minggu Trinitas. Maka ini menjadi penting. Kalau kita bicara tentang Kristologi, nggak akan bisa lepas dengan Tritunggal, Bapak Ibu. Ya, ini menjadi rangkaian yang harus kita renungkan. Dia betul-betul Allah, penuh Allah. Ya, sehingga jangan lagi mengatakan dia hanya gambar Allah. Ya. Oh, Yesus itu adalah Allah yang berperan sebagai Yesus. Seperti saya bisa berperan sebagai uh,
guru berperan sebagai pendeta. Kadang-kadang pendeta juga hanya sebuah peran, bukan sebuah kehidupan, sebuah yang betul-betul dihidupi. Kekristenan bukan sebagai peran, itu topeng bisa jadi. Gitu. Yesus sungguh-sungguh Allah. Sehingga percaya Yesus adalah percaya Allah. Ya, oleh sebab itu di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dikatakan bahwa kita percaya satu Allah, yaitu Bapa. Kita percaya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini penekanan-penekanan penting, Bapak Ibu. Ya. Kolose 1:17, ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yohanes 8 ayat 58 dikatakan sebelum Abraham jadi aku ada. Ya. Artinya Dia ada itu terus-menerus, hadir tanpa batas waktu. Dengan demikian keberadaan Sang Anak tidak terpisah dari segala waktu, tidak terpisah dari Sang Bapa. Ya. Sehingga kan kita baca 1 Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Ya, firman. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 3, panggilan Musa, maka Musa melihat akar belukar yang terbakar. Kemudian dikatakan di pasal itu mengatakan ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu siapa di sana? Kan dalam ayat selanjutnya dikatakan itulah Tuhan, itulah Yahweh, begitu. Bukankah malaikat Tuhan itu adalah penyataan diri daripada Kristus dalam perjanjian lama? Ya. Sehingga kalau Yesus adalah Allah, maka keberadaannya tidak dicipta. Ya. Maka keberadaan Kristus itu bukan hanya sebuah gambar, gitu. Bukan hanya itu sebuah peran, bukan. Dia pribadi, gitu. Makanya kita harus memahami Kristus adalah pribadi, bukan hanya sebuah peran atau sebuah gambar atau yang dicipta, gitu. Bukan. Dia kekal. Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan karena di dalam Dia telah dicipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu dicipta oleh Dia dan untuk Dia. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Allah Kristus itu adalah Allah, Kristus karena adalah Allah, maka keberadaannya kekal. Kalau Kristus adalah kekal, keberadaannya kekal, Dia adalah Allah, maka ketika Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, maka di sanalah Kristus juga berperan mencipta. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, kalau tidak salah, itu dikatakan bahwa Tuhan mencipta dengan firman-Nya. Ya, dengan firman-Nya. Siapa firman itu? Kristus. Siapa firman itu? Yesus. Sehingga Dia mencipta segala sesuatu yang ada di sorga, perhatikan kata di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang di singgasana, kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Jadi segala sesuatu dicipta oleh Dia. Makanya kalau kemudian dalam pelayanan Yesus, Dia bisa melakukan banyak hal karena Dia pencipta. Kalau di kita bisa menemukan sesuatu yang baru, kalau kemudian kita bisa melakukan sesuatu baru, itu bukan ciptaan, itu hanya menata ulang, memelihara. Kejadian pasal 1 ayat 27-28 itu bagian dari kita. Nah, tetapi semuanya itu untuk Dia, bukan untuk kita, untuk Dia, untuk memuliakan Dia. Ya. Kata skitso dalam perjanjian baru selalu digunakan untuk tindakan Allah mencipta sesuatu yang dari ketiadaan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, perhatikan ini, tanpa Dia
Tanpa Kristus tidak ada sesuatu yang telah terjadi dari segala yang telah terjadi, yang telah dijadikan. Ini luar biasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Kristus, oleh Yesus Kristus, dan tanpa Yesus Kristus tidak ada segala sesuatu pun yang telah yang jadi, dan segala yang telah dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Kristus itu Allah, keberadaannya kekal. Dia pencipta. Ya. Jadi kita nggak boleh menggeser ini dari apapun. Ya. Tidak boleh tergeser oleh apapun, oleh ritual kita, oleh apapun yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan, kita berpusat kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah. Ya, kembali gambar Allah. Ini harus dijelaskan, memang waktunya nggak cukup. Yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu. Yang sulung, ialah kepala tubuh, ya jemaat ialah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saya agak cepat. Let mengatakan yang sulung ini berarti posisi yang berdaulat, yang berkuasa atas alam semesta. Yesus itu Allah, Yesus itu kekal, Yesus itu pencipta, Yesus itu berkuasa atas alam, berkuasa atas saudara dan saya, berkuasa atas laut, berkuasa sehingga murid-murid mengatakan, siapakah dia ini? Sehingga air, laut, angin pun tunduk kepada dia. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan, Yesus berkata demikian, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menerima kuasa. Kuasa. Ya, kalau kita bicara kuasa di sini, jangan hanya bicara tentang daya kekuatan, kayak lelah, kemudian tiba-tiba ada energi baru. Bukan itu. Ya, kuasa di sini berbicara tentang ayat sebelumnya yang bicara tentang Tuhan, apa ini waktunya engkau akan memulihkan kerajaan Israel. Ini berbicara tentang kerajaan. Kerajaan itu ada kuasa. Nah, kalau kemudian bicara tentang kerajaan Israel, maka Bapak juga harus ingat, peperangan rohani orang Kristen itu bukan darah dan daging, yaitu kerajaan juga di sana. Ada kerajaan iblis. Ada kerajaan-kerajaan. Jadi, ini berbicara tentang kuasa, ini berbicara tentang kuasa kerajaan nih. Bapak Ibu, sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, sebagai umat Allah, punya kuasa kerajaan Allah. Dan kuasa itu mengubah kesaksian. Apa buat kesaksian? Cerita. Bapak, Ibu, dan saya hanya untuk suruh cerita loh. Cerita tentang Yesus Kristus dari sejak lahir sampai kenaikannya, sampai kedatangannya. Suruh cerita. Masa orang cerita saja membuat orang bisa menangis gitu loh. Bisa membuat orang bertobat. Bisa membuat orang berbalik dari dosa. Bertobat gitu. Hanya sebuah cerita. Ada banyak cerita di dunia ini yang tidak bisa mengubah apapun, Bapak Ibu. Tetapi cerita tentang Injil bisa mengubah. Kenapa? Ada kuasa. Kenapa? Karena kuasa itu Roh Kudus. Dia tidak hanya hadir sebagai pribadi, sebagai energi, tetapi sebuah pribadi yang punya kekuatan, yang memerintah, yang berkuasa. Jadi Roh Allah, Roh Kristus yang ada dalam diri kita, itu berkuasa. Hal ini juga membuktikan keilahian Kristus. Kolose 1:15. Jadi saya singkat Bapak Ibu bahwa Kristus itu Allah. Ya, Allah. Jangan tergeser, jangan digeser dengan apapun. Dia kekal. Dia dari cipta. Kalau kita belajar tentang beberapa bulan lalu kita belajar tentang keselamatan yang telah, sedang, dan akan, itu Kristus kerja terus tuh. Kristus sebagai yang sulung itu bekerja terus, mengerjakan terus sampai sekarang, sampai nanti dia datang kedua kali.
Kalau saya belajar tentang bagaimana Kristus menjaga keselamatan kita, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, dia kekal. Karena dia kekal, dia juga terlibat dalam penciptaan. Dia terlibat penciptaan, tapi juga pemeliharaan, dan juga penyelamatan sekarang. Dan dia berkuasa. Kita sudah jelas dia naik ke surga, berkuasa di surga dan di bumi. Itulah Kristus. Jadi jangan berbicara Kristus dalam sisi yang lain. Jangan tergeser oleh apapun. Karena dia adalah Allah. Pertanyaan bagi terakhir dalam renungan saya, apakah Yesus menempati tempat prioritas dalam hidupmu? Kita harus renungkan sungguh-sungguh, betulkah Kristus menempati prioritas dalam pikiran kita, dalam hati kita, perkataan kita, hidup kita? Atau jangan-jangan sedang tergeser? Tergeser karena keduniaan kita, tergeser oleh karena merasa bahwa spiritualitas kita memang mungkin ada pengalaman-pengalaman rohani, sehingga seolah-olah pengalaman rohani itu menjadi sebuah doktrin baru, ya, atau juga dengan mistis, ya, dengan mistis. Oh, kalau saya yakin dengan perkataan pendeta ini, dia punya penglihatan. Saya nggak anti dengan penglihatan, Bapak Ibu, tetapi saya itu bisa menjerumuskan kita kepada mistisisme, sehingga selalu mengatakan harus minta penglihatan, harus melihat penglihatan, atau mendengar. Oh, ini suara Roh Kudus, saya mendengar suara. Oke lah, Tuhan bicara dalam cara rohani dalam hidup kita, tetapi itu bisa menjadi mistisisme dalam kekristenan. Dan itu bisa menggeser Yesus. Seolah-olah firman Tuhan yang Tuhan berikan secara hard copy itu tidak bicara begitu. Itu kan selalu berbicara dengan audible. Yesus adalah Allah. Yesus adalah kekal. Yesus pencipta. Yesus berkuasa. Mari kita renungkan tentang Kristologi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami punya anugerah untuk mengenal siapa Engkau. Tidak hanya mengenal Engkau, tapi kami percaya dan menerima di dalam hati Engkau adalah Allah Sang Pencipta yang kekal, yang berkuasa di dalam hidup kami. Ampuni kalau kami sering kali merasa ragu, menggeser Engkau karena ada kekuatan-kekuatan lain. Seolah-olah Engkau tidak cukup. Engkau cukup bagiku dan tidak perlu yang lain. Di tengah semua pergumulan-pergumulan kami. Kiranya firman Tuhan pagi ini akan menggugah, mengingatkan, mendorong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan para Flash.